Oke, good evening. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening, Mom. Udah. Tes. Udah. Hai, how are you? Hello everybody yang di Zoom, yang di sini gimana kabarnya? Have you got the traffic jam outside? Di luar macet banget ya. What happened actually? Oh, there is a concert. Where is it? OSM, I see. Ya. Oh, makanya ada Videotron ya di sini. Oke, yes, thanks God ya. Though we just start our class late, but it's okay because our discussion today will be more focused on this one. I just put a big title here for our meeting today. Yes, come in. English for academic purposes. Last week, did you still remember what we discussed for our last meeting minggu lalu yang kita diskusikan apa? Several terms for accounting, right? Beberapa istilah dalam akuntansi, and then what is it? I give you a reading comprehension activity also. And what do you think? Have you known more about the accounting terms for now? Sudah sedikit banyak mulai mengenal gitu ya, walaupun belum paham semuanya, tapi mulai mengenal gitu istilah-istilah yang ada di dalam akuntansi for the English ya, dalam bahasa Inggrisnya seperti apa? Karena some terms are quite different with the general one ya. Buat teman-teman juga yang ada di Zoom, semoga bisa mengikuti gitu ya. Nah, for today, I would like explain you more about the reading activity. We will have another reading activity for today, but it will more focus on the reading as academic purposes. Ya, reading yang tujuannya adalah untuk aktivitas akademik kalian. Ya, yang menunjang akademik teman-teman semua. Maybe not now, mungkin tidak sekarang, because you are still in the second semester, right? Masih di semester kedua. You will really need it when you are in the last semester of your study, di akhir perkuliahan teman-teman nanti, di akhir masa studi, teman-teman harus lebih banyak melakukan hal ini. Why? Kenapa? Karena gitu ya. Salah satunya adalah teman-teman punya kesempatan untuk you can finish, you can graduate without writing a thesis S1 gitu ya. Tanpa menulis skripsi teman-teman bisa lulus, tapi ada penggantinya. Apa itu? Journal, writing an article for journal publication. Ya, untuk menerbitkan tulisan di jurnal-jurnal yang tentunya punya akreditasi bagus. Nah, seperti apa? Kita akan bahas lebih banyak tentang itu. Jadi nanti bagaimana kita bisa melatih ya, you have to practice your English for that skill, untuk kemampuan itu. Ya. The English ya will be used as your references. Sebagai referensi, sebagai dasar ya teman-teman untuk melakukan penelitiannya sendiri masing-masing. Gitu ya. You can use any article that is published in the English version as your references when you make your own article.
Ya, teman-teman bisa mengambil artikel-artikel berbahasa Inggris untuk dijadikan rujukan ketika menulis artikelnya sendiri. Bu, kenapa enggak yang bahasa Indonesia saja gitu ya? Boleh, cuman karena mata kuliah kita mata kuliah bahasa Inggris, makanya kita melatih untuk yang English version. Boleh banget. Cuman artikel artikel-artikel yang berbahasa Inggris itu biasanya terbitnya di jurnal yang punya kualitas bagus. Kalau di Indonesia itu perankingan jurnal itu dilakukan di aplikasi, saya menyebutnya aplikasi gitu ya, atau pemerintah itu membuat sebuah platform yang namanya Sinta. Ya, di situ dia melakukan perankingan jurnal. Jurnal-jurnal yang ada itu di-ranking dari 1 sampai 6. Ya, 1 itu terbaik, 6 itu yang kurang gitu ya, bisa dipastikan. Kemudian, and then for the journal that has a second rank in the position of second rank, they usually publish in the English version. They use the English as the language. Bahasa yang dipakai adalah bahasa Inggris. Dan artikel-artikel yang terbit di sana itu bagus-bagus. Oke, besar harapan kita sebagai dosen itu adalah teman-teman punya karya yang publish dan juga terbit di Sinta di jurnal yang punya ranking bagus. Ya, bisa 2, bisa 1 gitu ya. Kalau enggak ya maksimal Sinta 4. Harapannya begitu. Oke, nah salah satu cara yang bisa kita lakukan adalah pastinya merujuk atau menggunakan artikel-artikel yang sudah terbit pada jurnal tersebut as our references, sebagai referensi kita. Itu yang perlu. Nah, ketika kita use the article as our references means that ketika kita sudah memakai artikel-artikel itu untuk jadi rujukan kita, itu berarti bahwa you have to comprehend all the content of the article. Semua isi dari artikel itu yang notabene berbahasa Inggris. That is why, itulah kenapa in the English class, ya, for the second English class, I will train you how to comprehend the English article. Ya, bagaimana kita mencoba menyiapkan mahasiswa ini untuk mulai terbiasa mengambil rujukan dari artikel yang memang kualitasnya bagus. Ya, enggak hanya dari website, tapi benar-benar dari penelitian sebelumnya. Loh, kok bisa penelitian sebelumnya, Bu? Iya. Artikel yang sudah publish itu juga berasal dari penelitian-penelitian penulis sebelumnya. Ya. Itu. Use the article as our references. And then secondly, beside our as the references dijadikan rujukan, ya, you may also write an article in English. Teman-teman juga harus bisa menulis artikel dalam bahasa Inggris kalau mau publikasi ke jurnal yang bagus. Nah, we may practice it. Kita mungkin juga harus mencoba itu setelah teman-teman mendapatkan ide ya dari artikel yang sudah dibaca, kemudian mencoba untuk develop your background of study, for example. Enggak sampai semuanya, enggak sampai pada penulisan kesimpulan, ya, tapi teman-teman mencoba untuk bagaimana sih membuat latar belakang dalam bahasa Inggris. Ya, yang tentunya tadi diawali dengan menemukan referensi-referensi yang kita jadikan rujukan. Jadi, English for academic purposes beside making you able to use the article for your references,
Sebagai rujukan, teman-teman juga you have to be able to write an article in English. Mampu menulis artikel dalam bahasa Inggris. Ya, bukan ada Google Translate, kenapa sulit-sulit? It's okay. You may use the Google Translate, but ya, you yourself must be able to write the Indonesian version with a good way. Ya, pastikan sebelum pakai Google Translate itu bahasa Indonesia yang teman-teman buat itu juga benar, ya, sehingga terjemahan dari Google Translate itu jadinya bagus. Yang dimaksud benar apa? Ya, so far sejauh ini Google Translate itu bisa membantu kita menerjemahkan karya bahasa Indonesia kita ke dalam bahasa Inggris dengan versi bahasa Inggris, bukan bahasa Indonesia yang diinggriskan gitu ya. Ketika kita mampu menulis bahasa Indonesia, kalimat-kalimat dalam bahasa Indonesia itu yang memiliki subjek, predikat, objek, keterangan yang bagus. For each sentence, masing-masing kalimat. Ya. Jadi kalimat-kalimat yang kita gabung dalam sebuah paragraf, kalau kita buatnya asal-asalan, ya, maka Google Translate pun dia akan membuat atau menerjemahkannya asal-asalan. Akan kelihatan banget kalau teman-teman bisa membuat kalimat-kalimat itu dengan bagus. Itu yang penting, nggak apa-apa pakai Google Translate or even using any AI. Ya, kalian boleh pakai AI, ChatGPT to help you. But make sure that you can comprehend the content of the writing. Susahnya kadang di sana, bahasa AI itu bagus banget. Kalian tinggal nulis prompt, write me a background of study about, ya, latar belakang tentang apa. Dia akan membantu sekali. Tapi hati-hati. Kalau teman-teman nggak berusaha memahami ya nonsen, nggak ada gunanya gitu ya. Itu yang penting. Boleh pakai AI, pakai Google Translate, it's okay. Doesn't matter. But remember, dalam sebuah penulisan artikel, dia akan selalu membutuhkan yang namanya referensi, rujukan, kutipan. Still remember? Masih ingat apa itu kutipan? Oke, use your mic. Seperti apa kutipan itu? Masih ingat enggak? Kenapa harus ada kutipan? Yang bentuknya kayak gimana? Ada yang ingat? Kalau di dalam sebuah paragraf atau tulisan ilmiah, maka dia harus menyertakan yang namanya kutipan. Kemudian di akhir tulisan dia harus menuliskan daftar pustaka. Baik buku, artikel, selalu begitu. Ada yang tahu kenapa? Atau seperti apa kutipan? Mungkin ada yang ingat waktu sekolah dulu? Ya, Firhan, Nanden. Siapa? Seperti intisari atau makna sebuah teks gitu. Intisari, summary-nya ketika Iya, kita, oke, ringkasan ya. Iya. Ketika kita membaca sebuah bacaan, bacaan ini atau paragraf ini intinya ini. Kemudian kita mau memasukkan itu ke dalam tulisan kita. Ya kayak gitu. Kayak misalkan karyanya R.A. Kartini itu kan habislah gelap terbitlah terang. Oke, habis gelap terbitlah terang. Misalnya kita punya sebuah ide membahas tentang mengingatkan orang lain bahwa kalian jangan berhenti berproses gitu ya. Bahwasanya R.A. Kartini menyebutkan dalam bukunya Habis Gelap Terbitlah Terang yang memotivasi kita untuk terus bergerak seperti itu ya. Mungkin intinya sama. Kemudian kutipannya di mana? Yang bagian mana? Dari yang itunya Bu, yang apa? Habislah Pernyataan. Habislah gelap terbitlah terang. Oke.
dari pernyataan yang kita ambil dari R.A. Kartini, setelah kita tuliskan, maka yang disebut kutipan adalah kita menuliskan siapa penulis atau pemilik kalimat ini. Ya kan? Dan biasanya di dalam paragraf itu kita akan memberikan nama, ya enggak? Di dalam kurung ada nama dan biasanya diikuti dengan apa setelah nama? Mungkin ada Petik, koma, itu kalau kalimat kutipannya. kalimat seperti pendapat, kemudian gagasan atau tulisan seseorang. Oke. Yang tidak boleh diingat. Iya, ketika kita mengutip, maka gagasan, pendapat, atau ide orang itu kita masukkan ke dalam tulisan kita. Ya kan? Agar tidak dianggap itu plagiasi atau meniru, maka kita harus mencantumkan apa? Sumbernya. Ya. Nah, sumber itu kalau di dalam paragraf kita tuliskan nama dan tahun di dalam tanda kurung. Itu namanya mengutip. Ya, dan harus dilakukan ketika teman-teman menulis artikel, pendapat kalian tuh nggak bisa berdiri sendiri. Harus ada pendukung dari pendapat sebelumnya. Maka disitulah kita melakukan pengutipan. And then, kalau sudah dikutip, jangan lupa nama tersebut harus ada di daftar pustaka. Itu article writing. Jadi kalian membuat gagasannya, and then write the citation, mengutip, and then write the references, menulis rujukannya, daftar pustakanya. Oke, that is article writing. Nah, di kelas ini kita akan mencoba untuk menggunakan yang bahasa Inggris. And then, beside the two of these references, article writing, and the last is you will use this English for conferences. Ya, siapa tahu nanti teman-teman juga ada yang berkesempatan untuk mengikuti conference. Ya, conference itu apa? Seperti seminar, ya. Kalian jadi speaker. Ya, you have to speak in English if it is international conference. Kalau itu adalah konferensi internasional, maka semuanya harus ngomong dalam bahasa Inggris. Nah, itu juga yang menjadi mimpi saya di kelas ini. Jadi yang pertama, kita akan analisa artikel dulu, ya, yang mungkin bisa teman-teman jadikan sebagai rujukan or the references. Kemudian kita akan mencoba article writing yang hanya sampai pada latar belakang penelitian aja, kira-kira teman-teman sudah punya judul apa gitu ya. Kemudian yang melatar belakangi apa, ya kita akan mencoba menulis. And the last, yang terakhir adalah we will make a mini conferences. Kita buat konferensi kecil di kelas ini, Hybrid International Conference Among You. Pasti akan menarik ketika masing-masing ini menyajikan ya apa yang sudah ditulisnya dalam bentuk mini artikel, international article kayak gitu. Masing-masing akan menjadi presenter yang harus mempresentasikan karyanya dalam forum internasional. Ya, semua skill kita dapat. Mulai dari reading comprehension untuk menganalisa artikel ya, kemudian article writing berarti writing skill, and the last is speaking for conference. Kita akan melewati 3 tahap ini for 3 meetings hopefully, ya 3 pertemuan atau 4 pertemuan lah maksimal, karena you have 3 meetings so far. Sejauh ini teman-teman sudah 3 kali pertemuan untuk kelas ini kan ya.
2 dengan ibu, yang satu pertemuan sebelumnya dengan dosen sebelumnya, and then means that you still have 4 meetings left. Ya. Or maybe sorry. And for the final project, I would like you to write your article writing in a half complete, maybe nggak lengkap banget, tapi separuh lengkap, in which you have to write the what is it? Title, ya, background of study, ya, latar belakang itu, and then the theories, teori yang digunakan, and then the references, itu aja. Ya, 4 aspects. Okay, do you have any questions before I continue? Or maybe our friends in the Zoom, do you have any questions? Ada pertanyaan kah? Is it okay? Okay. Can I continue? Yes? Nah, no need to worry. Kita akan satu-satu ya teman-teman, gak usah khawatir. Oh, sorry. Tertutup. Nah, actually sebenarnya teman-teman, for the references or for the writing, untuk writing penulisan ataupun untuk rujukan, you may get some from books. Teman-teman bisa dapat dari buku or even journals. Ya, bisa dari buku, bisa dari jurnal, ya, yang berbahasa Inggris. Ya. Nah, here I have an example of an article from journal. Di sini Ibu punya satu contoh artikel dari jurnal. Kenapa sekarang kita lebih mengarahkan mahasiswa untuk mencari rujukan itu dari artikel jurnal? Karena dalam 1 tahun itu banyak sekali, Ibu nggak bisa bilang banyak ya, tapi banyak sekali ya. Jurnal-jurnal terbit, ya. Kemudian artikel-artikel di dalamnya juga pasti lebih dari 5, ya, dalam satu terbitan. Mereka membahas berbagai macam hal yang mungkin luput dari perhatian kita. That is why teman-teman silahkan perbanyak masing-masing untuk mencari rujukan-rujukan itu. Ya, buku masih diperlukan untuk buku-buku yang kalau kami menyebutnya buku induk, grand teori biasanya begitu. Tapi untuk pengembangan selanjutnya yang lebih inovatif atau lebih baru, itu bisa dilihat dari terbitan jurnal. Itu sangat membantu sekali. Nah, here is the example. Ini adalah contohnya ya. Let's see. Okay. Is it visible for the students in the Zoom? Untuk teman-teman yang di Zoom kelihatan? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Oke, tapi di sini kok nggak muncul ya? Oke, it's okay ya, dari sana aja nggak apa-apa ya. Nah, oke, here is the example of an article. Ini contoh artikel yang Ibu temukan dari jurnal akuntansi, atau teman-teman nanti yang dari ekonomi boleh cari jurnal ekonomi manajemen kayak gitu ya. Nah, kebetulan jurnal akuntansi ini dia akreditasinya adalah Sinta 2. Bagus banget. Ya. The title is The Role of Internal Control System in Enhancing Local Financial Report Accountability. Oke. Ini salah satu contoh artikel. Oke. Nah, kira-kira sebelum saya lanjut, from the title here, dari contoh ini,
Dari judulnya saja, teman-teman bisa membayangkan dia akan membahas tentang apa. What will be discussed in the title? Sorry? Allocable. Unlockable. Oh, enggak kelihatan. Ya. Wait. Saya stop share dulu. Oke. Is it visible? Dah, better ya? Ya. Nah, here is the title of the article. Teman-teman, when I get this article, tadi yang saya cari di internet itu, saya mencari dengan keyword jurnal akuntansi Sinta 2. You can try by you yourself. Nanti teman-teman silahkan nyari sendiri gitu ya. Mau jurnal apa saja boleh. Yang berkaitan dengan program studinya pastinya. Sehingga kalian akan banyak mendapatkan insight baru. Nah, the role of internal control. Halo Dona, is it visible for you? Kelihatan ya? Dona? Kelihatan, Bu. Okay, good. The role of internal control system in enhancing local financial report accountability. Kira-kira dia mau membahas tentang apa? Who conduct the control system? Yang melakukan sistem pengendalian atau pengontrolan siapa? Dari perusahaan atau dari luar? Good. Kenapa kesimpulan teman-teman adalah perusahaan? Kata apa yang mengarah ke sana? Great. Ada kata internal. Ya kan? Internal control system. Oke. Peran internal control system in enhancing, meningkatkan ya, local financial report accountability. Untuk meningkatkan apa? Akuntabilitas laporan keuangan perusahaan tersebut mungkin ya, karena ada kalimat local. Kalau mau memahaminya gimana? Harus baca dong, nggak mungkin enggak. You have to read the whole article. Teman-teman harus membacanya. Oke? Harus dibaca secara keseluruhan. If you have time, you can read all. From the first paragraph until the end. Dari paragraf pertama, ya, sorry. In the first part, ada bagian yang berbicara tentang ya, walaupun mereka berbahasa Inggris, artikel ini masih meminta untuk menulis abstrak in Indonesian. Karena ini jurnal yang diterbitkan di Indonesia. Kalau kalian pakai jurnal internasional, there will be no abstract in Indonesian version. All will be in English. Ada Bu jurnal internasional? Ada. Ya. Oke, nah. After the title, in the article usually you will have an abstract. Is there any student who can guess? Adakah yang bisa menebak di dalam abstrak itu isinya apa? Kesimpulan, permasalahan, problem, conclusion, it will be in the abstract. Problem, conclusion itu harus tertulis di abstrak. Abstrak itu adalah gambaran singkat. The short version of the article. Sebenarnya kalau kalian bisa memahami abstraknya, semuanya paham. Karena di situ ada kesimpulannya, ada permasalahannya, ada latar belakangnya, kemudian strategi penyelesaiannya, tapi dalam bentuk singkat.
If you just need it as your reference, kutipan sebagai rujukan, boleh hanya ambil dari abstraknya. Tapi if you want to know the detail, mulai dari dia proses pengambilan datanya seperti apa, dia melakukan penelitian ini bagaimana, hitung-hitungannya seperti apa, you have to know the detail. Teman-teman harus membaca detailnya, nggak mungkin enggak. Nggak bisa kalau nggak dibaca. Oke, abstrak, the first part. Jadi dari abstrak itu sebenarnya sudah ketahuan isinya ya. And then introduction. Selalu diawali dengan yang namanya introduction. Ya, or background of study. Pendahuluan atau latar belakang. Itu di introduction. Most of articles, sebagian besar artikel menggunakan format seperti ini. After the introduction, nah di latar belakang akan dituliskan apa yang melatar belakangi pengambilan judul ini. Gambaran umumnya. Nah, bagian inilah teman-teman yang Ibu ceritakan tadi, for example. Fuad and Nisa 2021. Ini loh yang namanya kutipan. Jadi pernyataannya ada di kalimat sebelumnya and then followed by name and year. Ini adalah penulisan kutipan. And then setelah introduction you will have, what is it? Can you guess it? Literature review, biasanya gitu. Ini sampai berapa halaman nih introduction-nya? Nah, theoretical framework, theoretical review, or literature review. Di sini teori-teori yang berkaitan dengan judul yang diambil tadi dituangkan. Ya, dia pasti akan melibatkan banyak dan setiap, nah, teman-teman bisa lihat, setiap ada kalimat di paragraf ini saja, there are some citation, ada banyak sekali kutipan. Semakin banyak itu semakin bagus. Kenapa? Menunjukkan bahwa penulis ini banyak membaca. Jadi apa yang dia tulis itu bukan hanya pernyataan pribadi, tapi pernyataan dari orang lain juga. Yang dia gabung-gabungkan dalam sebuah paragraf. Ya, tapi juga ingat, paragraf-paragraf atau kalimat-kalimat itu harus berkaitan satu dengan yang lain. Tidak hanya ambil kalimat dari si A, taruh sini, ambil dari si B, taruh lagi biar banyak kutipannya, but there is no relationship, nggak bisa juga. Nggak ada hubungannya, nggak bisa juga, harus berkaitan. Ya, let's see, 1, 2, 3, 4, ya. Ada 4 atau 5. Itu namanya mengutip. Setelah theoretical review, nah teori apa saja yang dilibatkan di sini? Ada institutional theory, accountability theory, pasti teori-teori yang berkaitan dengan judulnya tadi. Budget planning and financial accountability itu apa? Dijelaskan semua. Ya, and then H1 itu apa? Hipotesis ini dugaannya ya. Oke, setelah theoretical framework, apalagi yang dipunya? Internal ini masih theoretical framework ya. Oke, setelah theoretical framework, ternyata dia membahas tentang methods. Nah, subbab berikutnya adalah methods. What is it in Indonesian? Methods. Metode penelitiannya. Good.
Jadi bagaimana dia melakukan penelitian itu? Ya. You have to comprehend it. Teman-teman harus paham. Sehingga ketika kalian mau melakukan penelitian yang sama, kalian tahu saya harus mulai dari mana. Metodenya seperti apa? Dijelaskan dengan detail di sini. Nah, nanti tugas teman-teman untuk menganalisa. Metode penelitiannya ya. Kemudian setelah methods, the author write about the results atau hasil. Secara umum artikel akan punya susunan seperti ini. Result, hasilnya, hasil penelitian dia pasti akan berupa data-data. Ya, dalam tabel, dalam gambar, kayak gini. Ini gambar apa? You have to be able to explain this one. Ya, pertama ketika kita menganalisa harus tahu. Tabel 2 ini apa lagi gitu ya. And so on. Banyak. Ya, ada beberapa tabel. And the last one, not the last one. After the result, setelah mendapatkan hasil, teman-teman harus menyajikan discussion, pembahasan. Ya. Dalam artikel juga ada bagian yang isinya adalah discussion. Ini yang merupakan penjabaran atau penjelasan dari temuan di hasil, di bagian result tadi. Setelah menghasilkan ini, maksudnya apa? Itu akan dijelaskan di bagian discussion. Jadi temuan teman-teman itu di dalam data-data kalian itu maknanya apa? Itu di bagian discussion. Ya, sehingga finally di bagian akhir you can have the conclusion and suggestion. Di bagian akhir. Mana Bu, nggak muncul nih, keren nih. Ya, dia punya discussion yang quite complete. Memang itu tadi jurnal Sinta 2 itu dia nggak sembarangan. Nah ini, the last part is about the conclusion. Kesimpulan dari apa yang sudah dia lakukan, gitu ya. Bagaimana metodenya yang sudah dilakukan dalam penelitian itu memecahkan masalahnya, menjawab pertanyaan penelitiannya, maka dibuatlah kesimpulan bagian akhir. Kalau misalnya teman-teman sudah paham kira-kira dalam sebuah penelitian itu, oh pasti yang melatar belakangi pengambilan judul ini adalah ini misalnya ya. Sudah paham banget, you may go on to the conclusion. Bisa langsung masuk ke bagian kesimpulan untuk menjadikan artikel itu sebuah rujukan. Karena sudah punya bayangan, udah kalau metode penelitiannya pakai ini pasti langkahnya begini. Jadi saya mau ke kesimpulannya aja deh, hasilnya seperti apa. Temuan dari penelitian ini bagaimana? Itu ada di conclusion. Ketika teman-teman memahami semuanya, maka bagian yang dikutip adalah yang di conclusion ini. Ya, itu yang menjadi rujukan teman-teman untuk melakukan penelitian selanjutnya. Nah, and then don't forget, here is the references atau daftar pustaka. Ya, penulisan artikel dalam bahasa apapun gitu ya, penulisan artikel atau buku itu pasti melibatkan yang namanya daftar pustaka. Enggak boleh enggak. Ya, tapi hati-hati juga daftar pustaka kalian enggak bisa asal copy paste. Kenapa? Because you harus jelas dari mana? Sumbernya kita dapat dari mana? Dari jurnal. Referensi yang kita tuliskan itu berdasarkan
apa yang sudah kita kutip di bagian tulisan kita. Selama kita nggak mengutipnya, nggak perlu kita menuliskannya di referensi. Get it? Bingung nggak? Bingung? Yes, of course, harus ya. Jadi setiap pernyataan kalian mengutip, maka kutipan atau nama yang ada di badan tulisan kita itu harus masuk ke daftar pustaka. Ya, kalau kita tidak mengutip namanya, mengutip karyanya, maka jangan pernah menuliskan itu di daftar pustaka kita. Ya kan? Nggak ada hubungannya. Oke. Sumber kutipan harus dari jurnal yang terpercaya, buku yang benar ada. Ya, website boleh, tapi jangan itu jadikan rujukan utama. Ya, sebaiknya cari dari artikel atau jurnal atau buku. Oke. Do you have any questions? Ada pertanyaan? The first thing that we have to do, yang harus kita lakukan pertama adalah I will group you again. Teman-teman, ibu akan mengelompokkan kalian lagi. Ya, if you want to work with the partner, with a friend, dengan satu teman aja is okay. Ya, find an article and today I would like you to make one analysis about an article. Ya, hari ini mungkin 30 menit cukup kok. Ya, mulai dari introduction-nya secara garis besar apa gitu ya. Bagian dari artikel. Oke. Nah, sebelum kalian bingung sudah bingung, Bu, gitu ya. How can we find an article? Gimana kita bisa mendapatkan artikel? Saya kasih caranya ya. Wait a minute. Di internetnya masing-masing. Kalau ibu tadi bilang, ibu nyarinya lewat ini. Jurnal Akuntansi Sinta 2 masih ada. Histori pencariannya. Kebetulan ibu klik yang paling atas. Di dalam satu jurnal dia punya banyak banget. Di dalam satu jurnal itu ya, in a journal they have a lot of article. Mereka punya banyak artikel. Jadi satu kelas ini mungkin pakai satu jurnal ini aja, Untar gitu ya. Jurnal akuntansi miliknya Universitas Tarumanegara, dia akan punya banyak sekali tulisan. We will go to the website. Kita ke websitenya ya. Setelah ketemu ini, kita menuju ke websitenya. Maka akan tampil seperti ini. Oke. You can click current issue or the arsip. Ini kayak perpustakaan digital gitu ya. Current issue berarti yang baru saja terbit, arsip berarti yang edisi-edisi sebelumnya. Ini ya, if you just go down, kalau teman-teman turun ke bawah aja, maka current issue-nya ini. The first one, profitability and linking governance structure and firm value. Okay, and then accounting, understanding, and IT utilization and improving financial report quality. Dan ESG factor and cost of capital, what do we know? Dan masih banyak lagi sampai ke bawah tuh. Ya, sorry, kebablasan. Ini untuk for one edition, satu edisi sebanyak ini rasanya cukup untuk satu kelas gitu ya. Yes. Do you want to analyze by you yourself or in
pair? Berpasangan, bertiga, atau sendiri? Maybe 3%. Sorry? 3%. 3. Yeah, group. Oke, 2 or 3 is okay. Berdua atau bertiga boleh. Boleh berdua. Berdua atau bertiga boleh. Ya. Nanti setelah tugas ini ya, setelah menganalisa sendiri-sendiri, kemudian present gitu ya. Bu, I got this title for example. Ya, saya mau judul ini gitu ya. Nanti setelah paham, baru kita ke individual assignment. Ya, individual assignment, tugas sendiri ya. Nah, ini untuk satu jurnal. Oke, for the students in the Zoom, untuk teman-teman yang ada di Zoom, do you have any questions? How many students of you? Ada berapa mahasiswa di sana? 6 ya? Ya, Bu. Oke. Oh, sorry. Nggak sampai 6 teman-teman. 5, Bu. Oh, just 5. Jadi, I will group you into 2 ya. Jadi 2 kelompok. And then, you have to find your own article. Kemudian dibaca artikel itu bersama-sama and analyze apa saja yang kalian temukan. What did you get in the article? Okay, for example, from the title, judulnya ini, and then from the introduction, di pendahuluan yang dia tuliskan, bla bla bla. Just like make a summary, seperti membuat ringkasan untuk setiap bagian-bagian ya. Oke, Nurul Anwar, Laila Alivia, are you there? Ini yang di sini, have you got the partner? Good, you can start to work for now. You can find your own article ya. Cari artikelnya sendiri-sendiri. Good. Let me check the student in the Zoom. Angel Karunia, are you there? Ya, Bu. Good. Donna, Yes, Mom. thank you. Gracia, Ruth. Halo Ruth. Oke, Laila. Nurul Anwar. Ada, Bu. Oke. Let me see. Ini tadi yang enggak ada siapa? Yang enggak Ibu panggil enggak ada? Gracia ya. Gracia sama Laila enggak ada ya? Ada, Miss. Gracia, Miss. Sorry. Ada Miss. Maaf tadi ada telepon Oke, komplit keputus ya. tadi suaranya. Oke, good. Wait a minute. I will make. Sudah paham ya tadi bagaimana cara mencari artikel? Bu, izin nanya, Bu. Oke, yes, please. Bu, ini kita cuma nyari artikel, terus kalau udah dapat nanti cari permasalahannya gitu ya, Bu? No, you have to read it together with your friends to comprehend the article. Mencoba memahami artikel itu sejarah ini aja dulu ya, nggak apa-apa, nggak harus detail banget ya. Setelah dapat title, kemudian di bagian introduction itu membahas apa saja, kemudian di bagian-bagian lainnya itu apa yang dibahas itu harus ditemukan. Kayak membuat Oke, Bu. ringkasan, ya. Just like make a summary. Bu. Oke. Let me create the breakout room. I will assign you manually ya. Angel, you are from room 1. Nurul Anwar, Ya, Bu. okay, you are in room 1. And Gracia, you are in room 1.
And then Donna, I put you in room 2 and Laila. You are in room 2. Okay, you can join and start to work. Donna, Laila. When you get the article, you may copy the link of the article and send it in our WhatsApp group. Give the name of your group member. Setelah dapat artikelnya, linknya di copy, ditaruh, dikirim ke WA, dikasih nama kelompok kalian. Oke? Get it? Yes, nanti Ibu bisa cek dari sana. Okay, let me inform you in our WhatsApp. 30 minutes ya, nggak usah, nggak terlalu detail nggak apa-apa. Yang penting setiap artikel menemukan bagian-bagiannya apa saja. Yes. No, nggak harus. But please find the article in English version. Up to us, Miss, whatever. Sorry? For the title, up to us. Yes, up to you. Not from there. No, up to you, but it must be in English. Okay, Miss. Yeah. Thank you, Miss. Okay. Halo Bu, Ya. maaf ini keluar room Bu. Oke, tunggu ya. Baik Bu, terima kasih. Nurul Anwar in room 1. Ya, Sudah masuk lagi kah? belum Bu. Not yet. Ya. Di saya sudah ke-assign. Boleh dianu lagi coba? What is your study program? Akuntansi dong, nggak boleh enggak. What is it? What do you want to have? Yang mudah, enggak bisa. Jangan, nanti pengalaman belajarnya beda. Yes. It's okay. Economy and financial. Okay. You can have it. Nurul? Sudah ya? Belum Ibu. Oh belum. Sorry. Oh ya. Okay, right. Okay, welcome back all. Sudah semuanya udah kembali. Okay, for your analysis, you have to present in front of us, ya, all the groups, semua kelompok harus menyampaikan kepada kita hasil diskusinya. But today I think we cannot have all group presented the result of the discussion. So keep your work. Ya, silahkan disimpan pekerjaannya, or maybe you want to make it better, silahkan kalau mau memperbaikinya. And all group must present for next week, semuanya minggu depan harus menyampaikan. But today we will have 1 or 2 groups before we end the class. Ya, tadi kayaknya Mas Firhan sudah selesai dari sini 1 kelompok, dari Zoom 1 kelompok, I think it's okay. Siapa aja Mas Ical yang ada di Zoom? Donna ya? Hai Donna. Hai. Hai, have you finished your summary? A little. A little, okay. It's okay. Yeah. A group from Zoom to present the result of the discussion.
For next week, all groups should make the presentation. Okay, are you ready? Firhan, take your microphone. It must be here. Nandan, could you please help me to give the phone microphone? No, satu aja. One is okay. Okay. Yeah. Maybe at the end of our class we can have a selfie here, yeah? Yes, okay. Yeah, okay, the first presenter will be Firhan's group. Could you please introduce yourself first before having your presentation? Yes. Semua anggota kelompok diperkenalkan boleh. Oke, pencet dulu katanya. Push the button. Okay, test. Yes. Hello everyone. Halo. We are from kelompok Firhan, the group Firhan. I'm We will Firhan. deliver the summary of the journal that Analysis. analysis that have a title Do consumers perceive impulsive buying and pain of payment? E-commerce transaction using pay letter, e-wallet, and cash on delivery. Oke. The member of my group is first I'm Firhan Famza, and the second is Yesi Okta, and the last is Irmadana Suhada. For the Sorry? first, What's your name? Irma. Yes, Suhada. Okay, good. Okay. Irma. okay, Yes. for the discussion, the first is the about summary from abstract will be explained by Yesi. Thank you. Okay, abstract summary. This study investigates the effect of modern payment methods, pay later, e-wallet, and cash on delivery, online consumer behavior, specifically focusing on impulsive buying and payment relates regret pay of my payment. Total of 162 participants were divided into 6 groups based on payment type and product category, fashion versus Fashion versus groceries. groceries. Yes. Um, 6 groups of participants ya. What Yes. are they? Ada 6 kelompok. Apa saja? Based on the payment method. Pengelompoknya berdasarkan metode pembayarannya. yes. Pay letter. Pay later, e-wallet, and cash on delivery. Oh, COD Yes. ya. Oke, good. So results show that payment method alone did not significantly influence impulsive buying, but the fashion products triggered more impulsive purchase that groceries. The pay later option for fashion resulted in the hikes impulsive buying and great pain of payment. In contrast, COD for fashion was the least profits and had the lowest pain. E-wallets generally results in the lowest spending. The study highlights the role of emotion and cognition in consumer decision making and suggests that different payment types affects financial self-control and consumer well-being. Okay, self-control. Okay. Yes. Let me ask you about the theoretical framework. What theories used in this article? Teori apa saja yang dipakai di artikel ini? Teori, Miss. Ya, Teori, Miss. teorinya apa saja yang dipakai, yang diperlukan untuk melakukan penelitian ini? Tadi link artikelnya belum dikirim di WA group ya? Sudah. Oh sudah. Iya. Atas nama siapa? Oh atas sendiri, sorry. Oh Yesi Firhan, sorry. Yes.
Oh iya. Oke, The, continue. okay. Control theory of oh yeah. Okay. For the first control theory of self-regulation. Self-regulation, Yes, pengendalian and diri ya. yes. Oke. For the second is theory pain of payment. Oke. Then And then only two theories. yes. Oke, good. Jadi pembelian impulsif yang dihubungkan dengan metode pembayaran Yes. terhadap pembelian grocery sama fashion. Yes. Ternyata yang berpengaruh itu pada pembelian fashion ya? Yeah. No, yang pengaruhnya besar itu pembelian Grocery. fashion dengan metode pembayaran apa? Pay later. Yes, pay later. Oke, is that happen to you? Teman-teman ini terutama yang cewek, kira-kira ketika belanja online, bener nggak sih? Padahal nggak butuh, tapi karena ada pay later, akhirnya beli. Is it? Tertarik. Oh iya, iya mas. Ya kan mikirnya, I do not need to pay it for now, I can pay it later. Iya kan, itu yang mempengaruhi pembelian impulsif. Nah seperti itu teman-teman, ketika kita menganalisa artikel, ternyata temuannya itu sejalan dengan apa yang kita hadapi, our real life. Ya, dengan seperti itu mungkin punya ide ke depannya, aku pengen meneliti lagi lah selain fashion sama groceries itu apa? Skincare. Pasti kaitannya besar banget nih, khususnya untuk girls. Ya, responden yang cewek beda dengan cowok. Kalau cowok lebih pada apa gitu ya? Oke, good. Thank you Yesi, Firhan, and Irma. Oke, give applause first for them. Ya, for the rest I will wait for the next ya. Kita tunggu minggu depan. Oke, from the Zoom. Dari yang Zoom, Donna, are you ready? Ready. Good, thank you. Time is yours, Donna. Share screen ya, Bu. It's okay if you want to share the screen. Yes? Yeah. Yeah. Terlihat nggak, Bu? Yeah, okay, visible. I can see it. Okay. Hello everyone. Hello. Hello. We kelompok 2, name Donna Sabella and Laila Alifah. Journal title Real Earning Management Study on Manufacturing Sector. Objective: the purpose of this study is analyze the effect of firm size, leverage, profitability, sales growth, and Okay, leverage, profitability. Yes. And sales growth and free cash flow on the real earning management. RAM. REM. Yes. Manufacturing sector companies listed on the Indonesian Stock Exchange during the period. During the period. Yes. 2016-2020. Using a sample ya, the sample 124. Yes. Companies. Companies. Langsung ke Google aja ya, Bu ya. Wait. Before go on to the next, I want to ask you, what is the meaning of leverage? Kalau
Analyze the effect of firm size. Semuanya tahu ya. Firm size itu apa? Ukuran dari Ukuran Bu. ya, ukuran dari perusahaannya itu whether is it besar, kecil, menengah gitu ya, mikro gitu ya. How about leverage? Kalau leverage apa? Eh, Cari? Nah, cari nggak tadi istilah leverage itu artinya apa? ada Bu di jurnalnya Bu. Ya, apa itu leverage in Indonesian? Oh, sorry Bu. Oke, Laila mungkin bisa bantu. Profitability jelas ya. Apa tadi Miss yang ditanyakan? Leverage. Leverage. Yes. Oh, bentar, bentar Miss. Apa? Keuntungan, pengaruh? Manfaat Miss. Manfaat? Yes. Miss, boleh saya Oke. bantu jawab? Ya, boleh, silakan. Secara akuntansi leverage itu penggunaan aset atau dana yang sifatnya itu tetap, yang nantinya itu untuk memperbesar potensi itu apa namanya keuntungan, potensi labanya, Potensi labanya memperbesar memperbesar potensi laba. laba ya gitu Oke, intinya. Jadi good. biaya ataupun aset yang kemudian dikeluarkan untuk mendapatkan laba gitu. Oke, itu. Jadi leverage itu biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan potensi, meningkatkan potensi laba. Nah, teman-teman akuntansi harus jeli dengan istilah-istilah seperti ini ya, sebelum masuk ke pembahasan selanjutnya. Oke, profitability hubungannya dengan keuntungan ya, Mas Wirhan. And then sales growth, pertumbuhan penjualan, and fee cash flow. Cash flow ini aliran dana. Oh sorry, what is it? Arus kas. Oke, cash flow ya. Oke, kalau Ibu mengartikan flow itu aliran gitu ya, arus kas. Good. Oke, how about background of the research? Silakan dilanjutkan Dona atau Laila. Mbak Laila mau lanjut Mbak? Sudah sampai bagian mana tadi? Background. Background Kak. What did the author write in the background? Yang melatar belakangi penelitian ini apa? Industri Bu, industri Industri. untuk accountability-nya Bu. Oke. The account. Terus ada profitnya juga Bu, profit as a performance indicator. Oke. And? And shift from actual to real earning. Oke, kalau dikombinasikan ke semuanya, tiga hal ini kamu bisa menyimpulkannya bagaimana? How can you conclude from these three things? Sehingga menjadi latar belakang. Wait Bu, Oke, wait ma'am. Oke. See from actual to real earning management. maybe from profit Bu. Why profit? How? Ayo Kak Laila bantu jawab Kak. It's okay. Just go on to the discussion. Ke diskusi sekarang. From company Bu. Bisa dilanjut ke discussion ya.
Kak Laila bantu lanjutkan ya. Oke, Oke, Kak. bagian discussion ya. Ya, discussion. Yes. Oke, discussion firm size and profitability Profitability. profitability both show a significant negative relationship with REM, large and more profitable firms are less in, inclined to manipulate real earnings, Oke. leverage, Manipulate and real earnings. growth. Leverage and sales growth. Leverage and sales growth. These factors show no significant influence on REM within the sample manufacturing sample manufacturing firm. Free cash flow display a significant positive Influence. influence. Firms with more free cash are eh, likely to in REM activities. Oke. Yes. Thank you. Ini agency theory harusnya di atas ya. Sudah sampai pada discussion-nya. Firm size and profitability both show a significant negative. Ya, berkaitan tapi negatif dengan REM. Larger and more profitable firm are less inclined to manipulate real earning. Real earning pendapatan sebenarnya. Kalau profitnya tinggi, perusahaannya tinggi, maka dia akan tidak memanipulasi. Gitu ya. Oke, itu temuan dalam sebuah penelitiannya seperti itu. And then leverage and sales growth, these factors show a no significant influence. Tidak memberikan pengaruh yang besar terhadap REM within the sampled manufacturing yang ada di contoh di perusahaannya itu ya. Kemudian free cash flow display significant positive influence, pengaruhnya positif. Firm with more free cash are likelier to engage in REM activities. Apa tadi? Real earning manipulation ya. REM tadi singkatannya apa? Dona, Laila? Real earning management. Oh, real earning management. Oke, jadi yang berpengaruh tadi ada berapa faktor? Firm size, profitability pengaruhnya negatif ya. Pengaruh yang sangat tinggi itu adalah di free cash flow. Oke. Nah, itu adalah salah satu yang teman-teman sudah bisa lakukan menganalisa artikel yang selanjutnya bisa dijadikan rujukan pada tulisan masing-masing. Oke. Thank you Dona, thank you Laila. I think we are at the end of our meeting everybody. We will continue our presentation for having the article analysis for next week. Ya, minggu depan kita akan lanjutkan sekaligus teman-teman mungkin mencari sumber lain yang bisa memberikan teman-teman gambaran saya mau menulis apa. Ya, mungkin teman-teman nggak akan membuat sebuah penelitian yang menggabungkan atau mengaitkan beberapa faktor ya yang saling mempengaruhi enggak, tapi teman-teman akan menganalisis satu hal kayak misalnya REM tadi ya, real earning management itu apa? Kayak mungkin bisa ya, salah satu topik aja tapi teman-teman membahas itu dengan detail. Ya, oke, thank you for all the students here and in the Zoom. We will meet for next week we will have the holiday. Yeah, next week will be holiday.
The campus will be off. If it is possible, we can have the online meeting. Is it okay, Mas Ical, kalau kuliahnya? Soalnya kita sudah missing 2 meetings. Sudah kehilangan 2. Mundurnya ganti hari, tapi nanti pas pekan UAS mungkin teman-teman udah nggak ada kelas kan? Pas pekan UAS. Oh, penganggaran udah nggak ada. Kamis. Oke. Mungkin bisa. Ya. Oh, you still have the class. Kalau full online gimana tambahannya? Full online, ya. Mungkin Jumat besok juga better online gitu ya, daripada kita mundurnya terlalu panjang gitu ya. Ya? I think, ya tetap Jumat, why not? Tetap aja ya, biar nggak ini. Tetap aja nggak apa-apa, nanti kita diskusi lagi biar Ibu izin ke BAA juga, boleh nggak nanti Ibu online kan semuanya di hari itu ya, karena sudah banyak sekali liburnya. Thank you. Toh next week saya rasa akan full untuk presentasi kelompok ya, jadi I think it's okay for having the online. Ya, thank you all, see you next week ya. Wait for my news ya for our next meeting. Good luck for you. Be careful ya, sudah malam. Hati-hati. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Miss. Oke, thank you. Bye-bye. Thank you, Miss.